Apakah kamu pernah menyadari bahwa semakin seseorang berhati lembut dan baik, justru semakin mudah dimanfaatkan orang lain? Semakin kamu tulus memberi hati dan perasaan, semakin mudah kamu dibalas dengan pengkhianatan. Di dunia yang penuh perhitungan ini, kata orang jujur seringkali hanyalah sinonim dari seekor domba yang siap disembelih. Di sini kita membahas strategi para kuat. Hari ini aku tidak akan berbicara tentang nasihat besar atau moral tinggi, melainkan tentang cara-cara keras menghadapi kenyataan. Aku merangkum 38 aturan tersembunyi tentang permainan sifat manusia dan cara menghadapi dunia. Hal-hal ini tidak diajarkan di sekolah, orang tua pun sering tidak memahaminya, tetapi justru menjadi hukum bertahan hidup bagi orang yang ingin membalikkan keadaan. Mungkin setelah mendengar semua ini, pandanganmu tentang dunia akan berubah, namun setidaknya kamu akan melihat wajah asli dunia ini. 1. Kurangi bicara. Bicara sedikit, lebih sedikit lagi. Kamu harus mengerti bahwa semakin banyak bicara, semakin besar kemungkinan membuat kesalahan. Setiap kata yang kamu ucapkan sebenarnya sedang membuka kartu rahasiamu. Semakin banyak kamu bicara, semakin jelas orang mengetahui kesukaanmu, kelemahanmu, kebodohanmu, bahkan keinginanmu. Di mata orang yang ahli membaca manusia, begitu kamu membuka mulut, kamu sudah transparan. Orang yang benar-benar kuat adalah pemburu yang diam. Mereka bersembunyi dalam keheningan sambil mengamati mangsa yang terus berbicara. Ingat, rasa misterius adalah baju pelindung terbaikmu. Saat kamu menutup mulut, kekuatanmu mulai terkumpul. 2. Jangan takut pada keheningan. Saat percakapan tiba-tiba hening, banyak orang merasa cemas lalu buru-buru mencari topik untuk mengisi kekosongan. Jangan bodoh, itu tanda kelemahan. Ketika percakapan menjadi hening, jangan buru-buru memecahkannya. Belajarlah menikmati keheningan itu. Dalam duel keheningan seperti itu, siapa yang lebih dulu gelisah, dialah yang kalah. Orang yang bisa menatap lawan bicara dengan tenang selama 10 detik dalam diam, biasanya sudah menang secara aura. Bicara sedikit lebih lambat, bereaksi sedikit lebih lambat. Ritme seperti ini adalah kunci mengendalikan situasi. 3. Kendalikan keinginan untuk membantah. Ketika mendengar pendapat berbeda, naluri manusia adalah membantah untuk membuktikan diri benar. Namun di dunia orang dewasa, tidak ada benar atau salah. Yang ada hanyalah untung atau rugi. Menyinggung seseorang hanya demi kemenangan argumen adalah keputusan paling bodoh. Bahkan jika orang itu salah, selama tidak menyentuh kepentingan utamamu, cukup tersenyum dan mengangguk. Belajarlah mengganti kata tetapi dengan pendapatmu juga ada benarnya. Diam adalah kebijaksanaan, pujian adalah senjata, perdebatan seringkali adalah awal kebodohan. 4. Posisi berbeda, pandangan berbeda. Jika posisi berbeda, berbicaralah lebih sedikit. Jika cara berpikir berbeda, tidak perlu berdebat. Kamu berdiri di puncak gunung melihat pemandangan. Dia berdiri di kaki gunung melihat sampah. Kalian tidak melihat dunia yang sama. Maka berdebat tidak ada gunanya. Berusaha meyakinkan orang dengan tingkat pemahaman jauh di bawahmu hanya akan membuang waktu dan menurunkan levelmu. Menghadapi orang buruk dan urusan buruk, cara paling tinggi adalah mengabaikannya. Cing, kritik di depan, pujian di belakang. Ini adalah keterampilan sosial tingkat tinggi. Banyak orang suka memuji di depan, tapi menjelekkan di belakang. Orang pintar justru memuji orang lain di belakang mereka. Karena di dunia ini tidak ada rahasia yang benar-benar tertutup. Kata baik yang kamu ucapkan di belakang seseorang pasti akan sampai ke telinganya. Dan pujian yang sampai lewat orang ketiga terasa 10 kali lebih tulus daripada sanjungan langsung. 6. Jaga mulutmu dan simpan rahasia. Jika kamu bisa menjaga beberapa rahasia penting, kamu akan terhindar dari sebagian besar masalah hidup. 7. Jangan menceritakan masa lalumu kepada siapapun. Tidak peduli masa lalumu gemilang atau menyedihkan. Jika masa lalumu buruk, orang akan meremehkanmu. Jika masa lalumu hebat, orang akan iri. Masa lalu adalah kartu tersembunyimu. Jadilah orang yang terasa misterius dan sulit ditebak. 8. Jangan berusaha menyenangkan semua orang. Pada dasarnya, hubungan manusia adalah hubungan kepentingan. Temanmu banyak hanya karena kamu masih punya nilai. Jika kamu tidak punya uang atau kemampuan, lihat berapa orang yang masih di sekitarmu. Saat kamu kuat, dunia akan ramah. Saat kamu jatuh, bahkan anjing juga akan menggonggong. Jadi jangan habiskan waktu membangun relasi palsu. Bangun kemampuan dan kekayaanmu. Uang menarik teman, kemampuan menarik kerjasama. 9. Jangan mencari musuh tapi jangan mudah percaya. Secara luar bersikap ramah kepada semua orang, namun di dalam hati, bangun tembok tinggi. Sifat manusia tidak tahan diuji. Dalam godaan keuntungan besar, pengkhianatan bisa terjadi dalam sekejap. Mencari musuh adalah kedewasaan. Tidak mudah percaya adalah kebijaksanaan bertahan hidup. 10. Jangan pernah memberikan hatimu 100%. Simpan setidaknya 30% untuk dirimu sendiri.
Orang yang paling menyakitimu sering bukan musuhmu, melainkan orang yang paling dekat denganmu, karena mereka tahu kelemahanmu. 11. Jika tidak diundang jangan ikut campur. Jika ada hal yang tidak diberitahukan kepadamu, pura-puralah tidak tahu. Jika ada acara makan tanpa undanganmu, jangan bertanya. Ini bukan hanya soal sopan santun, tapi juga harga diri. 12. Tersenyumlah kepada orang yang kamu benci. Ini memang terasa menjijikkan, tapi kadang perlu. Jika kamu menunjukkan kebencianmu, kamu hanya menambah satu musuh. Orang yang bisa tersenyum bahkan kepada orang yang ingin dia kalahkan adalah orang yang benar-benar matang. 13. Jauhi orang yang selalu mengeluh. Energi negatif menular seperti virus. Orang yang selalu mengeluh seperti truk sampah yang mencari tempat membuang muatannya. Jika kamu mendekat, kamu menjadi tempat sampahnya. 14. Jangan sampai benar-benar memutus hubungan. Dunia ini kecil. Musuh hari ini bisa menjadi penolong besok. Selalu sisakan jalan untuk bertemu kembali. 15. Jika ingin menyingkirkan seseorang, lakukan dengan halus. Jangan langsung memecat atau menyerangnya. Kadang cukup memberi kesempatan yang tampak bagus tetapi sebenarnya tidak cocok baginya, sehingga dia sendiri yang pergi. Itulah arseni manajemen. 16. Jangan terburu-buru membalas dendam. Buah yang busuk akan jatuh dari pohonnya sendiri. Orang yang buruk akan membuat masalahnya sendiri. Kadang yang perlu kamu lakukan hanyalah menunggu waktu. 17. Jangan terlalu hangat kepada orang yang baru dikenal. Jika kamu terlalu baik sejak awal, orang malah meremehkanmu. Jaga jarak, biarkan kehangatan muncul perlahan seperti hadiah. 18. Dalam hubungan jangan terlalu mengejar-ngejar. Semakin kamu mengejar, orang semakin menjauh. Tetaplah tenang dan mandiri. 19. Jangan memposting hal negatif di media sosial. Media sosial adalah kartu namamu. Jika kamu selalu mengeluh, orang akan menganggapmu lemah. 20. Makan di toko teman tetap harus bayar. Persahabatan dan uang harus jelas agar hubungan tetap panjang. 21. Bersikap ramah tetapi tidak tahu apa-apa. Ini strategi perlindungan. Ramah di luar tapi tidak membuka rahasia. 22. Hormati orang yang lebih lemah. Orang yang paling kekurangan seringkali hanya butuh harga diri. Jika kamu menghormati mereka, mereka bisa sangat setia. 23. Jika mentraktir, lakukan dengan hati besar. Jangan setengah-setengah. Kalau sudah memutuskan mentraktir, lakukan dengan pantas. 24. Kadang berpura-pura bodoh adalah kecerdasan tertinggi. Terlalu pintar terlihat sering menjadi sasaran. Sembunyikan kelebihanmu. 25. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Kamu punya hak menjaga privasi. 26. Jika seseorang suka berbohong atau berbohong, cukup menjauh. Tidak perlu memarasinya di depan umum. 27. Jangan memberi sesuatu secara gratis terus-menerus. Orang jarang menghargai sesuatu yang gratis. 28. Apa yang kamu lihat seringkali hanyalah yang ingin diperlihatkan. Penampilan sering menipu. 29. Jangan melatih orang yang bisa menggantikanmu secara sempurna. Selalu simpan nilai unikmu. 30. Setelah minum alkohol, jaga jarak dengan lawan jenis. Banyak masalah besar berawal dari situasi seperti ini. 31. Jangan memuji orang secara berlebihan di depan umum, kadang malah terlihat seperti sindiran. 32. Saat kaya, berpura-puralah sederhana. Saat miskin, tampilkan kepercayaan diri. 33. Belajarlah berpura-pura lemah. Seperti pepatah, berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. 34. Jangan terlalu mudah bersimpati. Setiap orang punya takdir dan tanggung jawabnya sendiri. 35. Gunakan strategi psikologis dalam negosiasi. Memahami manusia sering lebih penting daripada argumen logis. 36. Jangan takut menolak. Orang yang berani menyusahkanmu sering tidak peduli padamu. 37. Jangan ikut campur urusan orang lain dan jangan mudah marah. Orang kuat mengendalikan emosi. 38. Memahami sifat manusia adalah kunci menghasilkan uang besar. Bisnis pada dasarnya adalah memahami keinginan dan kelemahan manusia. Jika kamu tidak memahami manusia, kamu hanya akan bekerja keras tanpa hasil besar. Jika kamu memahami 38 prinsip ini, kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Sebagian orang sudah mulai bersiap menghadapi dunia. Sebagian lainnya masih menjadi domba yang menunggu disembelih. Jika kamu tidak ingin terus menjadi orang lemah yang dimanfaatkan, mulailah belajar memahami manusia dan dunia ini.